Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbah Hajah Nur Nuning. Dan di sini anggota kotik kamera adalah Rafael, Kevin, kemudian Kenzo. Kenzo. Oke, baik. Kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Ada dua kasus yang masuk. Yang pertama adalah seorang ibu yang sudah 2 tahun menjalani perkawinan, tapi kok suaminya sekarang tidak romantis lagi, tidak seperti dulu, hambar gitu. Dulu suka ngasih bunga, begitu perhatiannya, sekarang kurang. Itu bagaimana supaya dia tumbuh lagi suaminya tuh rasa cintanya. Kemudian yang kedua, seorang suami istri yang mencurigai suaminya sepertinya jangan-jangan nih, karena kok lebih dekat dengan laki-laki dibanding yang lainnya. Oke, Mbak Nuning bisa dibacakan detailnya seperti apa? Iya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang sedang bersama-sama psikologi keluarga. Seperti yang Mas Krisna bilang, dari seorang ibu yang mengatakan, Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, saya sudah 2 tahun menikah. Kenapa sekarang jadi hambar seperti ini ya? Padahal dulu dia romantis sekali, penuh perhatian. Waktu pacaran, penuh perhatian dan memberikan ini dan itu yang membuat saya merasa sangat-sangat dipedulikan. Tapi sekarang hambar sekali. Bagaimana ya Ustadz? Kemudian yang satunya lagi dari wanita juga, Ustadz, suami saya kenapa ya sok dekat dengan pria sekarang ini dan dekatnya sangat dekat. Saya curiga, tapi mudah-mudahan kecurigaan saya tidak benar. Tapi waktu di HP-nya saya lihat pas dia ketinggalan di meja, itu terdapat di HP-nya itu pria sedang bermesraan dengan sesama pria. Astagfirullah Ustadz, tolong bantu saya. Terima kasih. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, pasangan kami,
putra-putri kami, anak keturunan kami dari tipu daya dan jebakan syaitan. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu berjalan di atas petunjukmu. Kami pasrahkan perlindungan kami sepenuhnya kepadamu ya Allah. Sebagaimana apa yang kau ajarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita semua manusia sama-sama memahami seluruh sepak terjang kita, tindak tanduk kita, ucapan kita, semua dikendalikan, dikemudikan oleh hati kita. Kecuali gerakan-gerakan refleks. Gerakan-gerakan refleks ini memang gerakan yang terjadi di luar kesadaran kita. Jadi semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, sikap kita bersama diri kita, bersama pasangan kita, bersama juga sesama manusia, bersama alam dan sekitarnya dipengaruhi keadaan hati kita. Bila hati kita dalam keadaan jernih, mengingat Allah, juga khawatir akan pembalasan yang kita akan terima di hari akhir nanti, dengan sendirinya kita akan menjaga lidah kita, tangan kita, langkah-langkah kita, sikap kita terhadap pasangan kita maupun terhadap sesama manusia. Apabila ada hal-hal yang negatif yang kita lakukan, dengan adanya iman dan ketakwaan kepada Allah, kita akan memohon ampun kepada Allah dan berupaya untuk bertaubat kembali kepadanya. Ini keadaan orang yang beriman. Tapi bila hatinya lengah dari Allah, maka yang akan menduduki singgasana hatinya adalah syaitan. Syaitan akan membisik-bisikkan hal-hal yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Karena ini merupakan sumpah syaitan di hadapan Allah ketika dia terusir dari surga. Karena dendamnya terhadap Adam dan Hawa. Padahal kedua-duanya tidak melakukan kesalahan. Karena rasa dengkinya dan cemburunya dia bersumpah akan menyesatkan anak-anak keturunan Adam dan mengendalikan mereka. Sebagaimana firman Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ini ayat dalam surat Al-Isra. Dan terangkan wahai Rasulullah kepada umatmu. Karena kata wa idh qala, idh di sini secara tidak langsung ya, mengulangi kisah masa lampau. Rasulullah tidak mengalami hal tersebut secara langsung, tapi wahyu dari Allah. Dan Allah perintahkan nabinya untuk menceritakan kepada kita. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian di hadapan Adam. Untuk menguji ketaatan mereka dan ketulusan mereka. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud tidak terkecuali. Kebetulan di antara para malaikat ada juga makhluk yang berasal dari bangsa jin. Yang kemudian dikenal dengan nama iblis. Sebelumnya tidak dikenal dengan nama iblis. Jadi nama iblis ini nama yang Allah berikan kepada makhluk yang berasal dari bangsa jin yang ingkar sombong di hadapan Allah. Nah, iblis merupakan kata sifat. Bisa berlaku untuk jin, bisa berlaku juga untuk manusia yang memiliki perangai yang sama. Apa kata iblis di hadapan Allah? Ketika diperintahkan sujud, semua sujud kecuali iblis yang berasal dari bangsa jin. Qala asjudu liman khalaqta tina. Dia bilang, apa pantas saya sujud di hadapan makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Aro'ait hadzal ladzi karramta alayya.
Ra'aita hadzal ladzi karramta alaih. Kamu lihat ya Allah, ini makhluk yang kau lebih utamakan dari aku. La in akhartani ila yaumil qiyamati lahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau kamu berikan kesempatan bagiku hingga hari apa? Kiamat, aku akan kendalikan dirinya. Kecuali sedikit dari mereka. Ini sumpah iblis di hadapan Allah yang begitu sombong. Kalau dia menyesal mohon ampun, pasti Allah ampuni. Nah, banyak manusia juga sudah berbuat kesalahan, melakukan pelanggaran, tapi masih sombong. Kita lihat di tengah-tengah kita banyak orang-orang seperti ini. Allah menyambut tantangannya. Qala dhhab, silahkan kamu pergi. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Siapa aja di antara manusia yang mengikuti kamu, wahai iblis, maka balasan kalian api neraka jahanam sebagai balasan yang setimpal. Lalu Allah katakan, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Silahkan kamu pengaruhi mereka, maksudnya pengaruhi manusia dengan irama suaramu. Wastafziz alaihim wastafziz man istata'ta minhum. Pengaruhi siapa saja yang kamu mampu dari mereka bisautika, dengan suaramu. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Silahkan kamu kerahkan pasukan berjalan kakimu dan pasukan berkudamu. Ini maksudnya apa? Kerahkan semua kekuatan kamu. Wa'idhum, silahkan kau rayu mereka dengan janji-janjimu. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Dan apa yang dijanjikan syaitan bagi mereka semua adalah kepalsuan. Nah, penutup dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan jalan keselamatan buat kita. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, berlindung padaku, engkau tidak akan mampu berkuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukup Tuhanmu yang akan mewakili dirinya menghadapi kamu. Dengan syarat dia mengabdi kepada Allah. Artinya ibu ya yang bertanya, kalau ibu, suami ibu, anak-anak ibu lengah lupa kepada Allah, maka yang akan menjadi pengendali rumah tangga ibu, hati suami ibu dan anak-anak adalah syaitan. Ini pelajaran bagi kita semua. Tapi kalau seandainya suami ibu dan anak-anak selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan tidak memiliki tempat di hati ibu. Jadi perilaku kita semua kembali kepada hati kita. Oleh karena itu untuk menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan buat kita solusi. Itu dengan cara kita mengerjakan sholat dalam satu hari sebanyak 5 kali. Kalau kita mau lebih dekat lagi, tinggal kita menambahkan. Sholat ini bukan beban, bukan belenggu, tapi anugerah dari Allah. Bayangkan kita hamba ini yang tidak berarti, yang miskin, yang papa, yang lemah, diizinkan untuk menghubungi Allah tiap waktu, tiap saat, dimanapun kita berada. Kira-kira ini kemuliaan bagi manusia bukan? Sedangkan orang kalau bisa ketemu wali kota tiap waktu aja bangganya luar biasa.